saudara? Ada sukacita? Haleluya. Haleluya. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Manis kau dengar. Lebih lembut, mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
biarlah biar jemaat yang menyanyikan lagu ini. Ini terima kasih Tuhan. Setiap waktu. Haleluya. Nyanyi.
Semua pujian kami hanya untuk Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Kami memuji kebesaran. Ini kami, Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Segala hormat, kagum akan Engkau, Tuhan kami persembahkan bagimu. Kami bersyukur buat saat ini Tuhan, di mana kami boleh datang di tempat ini. Kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, di takhta-Mu yang kudus. Kami mau persembahkan lagu pujian kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, sebagai rasa hormat kami, kagum kami, karena kami punya Allah yang besar, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang rela melakukan segalanya dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah berikan nyawa-Mu buat kami Tuhan. Kami ini berharga di hadapan-Mu. Karena itu kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, dengan segala kasih kami, dengan segala kerinduan kami Tuhan, dengan hati kami mau persembahkan lagu pujian kami yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur. Terima kasih kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan,
Hadirat-Mu melawati setiap kami. Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menguasai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Karena ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan, dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Di mana Tuhan hadir, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu ada Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini, dan biarlah segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, lawati setiap kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu, bahkan setiap kami semua yang hadir. Tempat ini kami percaya penuh dengan kuasa Tuhan. Terima kasih, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Saya percaya kita bangga menjadi anak-anak Tuhan, amin. Kita bangga menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran Tuhan, haleluya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, Tuhan Yesus kita tetap setia, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku, tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bilang Dia akan menyertai, Dia pasti akan menyertai walaupun bumi sudah berlalu. Walaupun mungkin matahari gak akan bersinar lagi. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita. Tetapi ketika Dia bilang Dia akan sertai. Dia akan sertai sampai Dia datang kedua kali. Bahkan ketika Tuhan Yesus akan balik ke surga, Dia bilang Dia tidak akan meninggalkan kita. Yatim piatu. Ya Bapak Ibu yang sakit, yang punya permasalahan, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita. Tidak apa-apa. Ada banyak persoalan, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kita angkat lagi pujian ini dengan iman. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Katakan dengan iman, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya
Dipersilakan duduk dulu. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ini ada gerakannya Bapak Ibu, biar diperagakan oleh singer kita ini. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saudara-saudari mengikutinya ya. Biar kita lebih menikmati kasih Tuhan ya. Aku
ayat sepekan kita. Bisa ditampilkan? Kami undang jemaat bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teduh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian. Sepertimu, Yesus, sepertimu, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu. Dengan kasih Kristus, Tante Jinlian berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan di hadapan Tuhan. Bahwa kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa diubahkan Tuhan. Hari lepas hari hingga kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kehidupan kami hari lepas hari semakin disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami ada di rumah-Mu, memuji memuliakan Engkau. Kami percaya setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami Tuhan. Dan sore hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah hikmat Roh Kudus senantiasa menyertai hamba-Mu, menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami akan setiap firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada kami. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan boleh benar-benar Tuhan sepadan dengan firman-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi kami dan terang bagi langkah kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik. Sehingga benar-benar firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja sore hari ini. Berikan kami telinga sebagai seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman-Mu boleh benar-benar Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan persiapkan segenap kehidupan kami. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin saudara sekalian adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, diberkati Tuhan semuanya. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada saya pada sore hari ini. Baik saudaraku, saya diberi tema tentang persatuan ya dalam hari-hari ini di gereja ini tentang unity atau persatuan. Nah saudaraku, kita perhatikan tema firman Tuhan pada sore hari ini juga tentang persatuan, unity. Saudaraku, yang disebut persatuan, unity adalah sesuatu yang diketahui kapan? Saat persatuan itu ada. Ketika saat persatuan itu ada, terasa sekali ada kekuatan, ada sukacita. Dari kesaksian tadi saudaraku, persatuan dua orang yang bersehati berdoa menghasilkan kuasa yang besar. Amin saudaraku, puji Tuhan. Tapi persatuan juga bisa dirasakan, diketahui ketika ia tidak ada. Semoga jemaat di sini tidak pernah merasakan tidak adanya persatuan. Karena ketika tidak ada persatuan, yang ada apa? Kacau, kacau balau. Semuanya serba saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi ketika ada persatuan, saling menghargai, ada kasih dan sebagainya. Kita bisa lihat sendiri saudaraku, keluarga-keluarga yang bersatu juga indah.
Rumah itu jadi betul-betul seperti kerajaan, istana, ya. Tetapi ketika tidak ada persatuan, tidak betah di rumah dan sebagainya. Jadi persatuan itu saudaraku, kita lihat ya, sesuatu yang perlu sekali untuk kita perhatikan. Baik, saudaraku, saya menuliskan di situ, ketika ada persatuan, segala sesuatu berjalan dengan baik, mulus. Tapi ketika ada perpecahan, yang ada adalah kekacauan. Bangsa pun begitu. Bangsa yang bersatu akan kuat, tapi ketika ada oknum-oknum yang memecah belah dan seterusnya, kacau balau keadaannya. Ya, baik. Jadi kuasa persatuan itu sangat besar. Baik bersatu dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Saya mau tanya sekarang, kira-kira contohnya di mana ya? Contohnya dalam Alkitab, persatuan yang negatif tapi berkuasa. Contohnya adalah Menara Babel. Ya, waktu itu Nimrod bersatu dengan orang-orangnya dan berkata, yuk kita bikin menara yang puncaknya sampai ke langit. Supaya kita tidak tercerai-berai. Supaya kita itu betul-betul satu aja di sini. Padahal perintah Tuhan apa? Hendaklah engkau memenuhi seluruh bumi. Nimrod melawan perintah Tuhan. Mereka bersatu dalam hal yang jahat. Dan betul bisa mendirikan menara yang tingginya sampai ke atas luar biasa. Tetapi kita tahu ujung-ujungnya persatuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah diobrak-abrik oleh Tuhan. Persatuan yang melawan Tuhan justru akan dibongkar oleh Tuhan. Ya, itu persatuan yang negatif. Ya, jadi jangan sampai saya dan saudara masuk dalam persekongkolan yang melawan firman Allah. Sebaliknya, persatuan yang sesuai kehendak Tuhan itu sangat indah sekali. Ya, puji Tuhan. Baik, ada ayat yang sangat terkenal tentang persatuan. Ya, kita akan lihat ayat ini dalam kitab Mazmur 133. Saya akan bacakan mulai ayat pertama. Mazmur 133, ya, ayat 1, hanya ada 3 ayat dalam pasal tersebut. Ya, Mazmur 133 ayat pertama saya bacakan duduk begini. Sungguh nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, ke tempat adanya persatuan itu, Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Waduh, ini mazmur yang luar biasa. Disebut nyanyian siarah. Siarah ini saudaraku bukan ke makam-makam, bukan. Ya, siarah. Kalau sekarang di sekitar kita ya, banyak orang seringkali mau kemana? Mau ke siarah, kemana? Tanah suci. Nah, saudaraku, di zaman Alkitab, kalau orang bersiarah itu artinya mereka itu menuju ke Gunung Sion. Karena di atas Gunung Sion itu ada Ka'bah Allah. Untuk berbakti, beribadah, itu siarah. Nah, ketika nyanyian siarah ini dinaikkan, Daud nyanyikan lagu ini, tuliskan lagu ini. Sungguh alangkah baiknya, indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Luar biasa ya. Nanti kita akan sebutkan ini lagi di akhir firman Tuhan pada petang hari ini. Saudaraku, persatuan itu sangat penting, saudaraku. Persatuan itu sangat penting. Nah, coba kalau kita perhatikan kenapa ada sangat penting. Kita lihat tentang persatuan ini ada dalam doa Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara punya satu keperluan, contohnya tadi, ada satu keperluan yang mendesak ancaman, intimidasi, hendak di pengadilan dan sebagainya. Doa dengan sungguh-sungguh. Saya yakin doanya bukan doa yang enteng-enteng, tapi dengan sungguh-sungguh. Dan itu hasilnya seperti itu. Nah, kalau sampai Tuhan Yesus berdoa, berarti apa? Tentang persatuan itu ada di hati Yesus. Dia ingin agar umatnya itu bersatu. Coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 17. Saya akan kutip sebagian doa Yesus ini yang dalam ayat 21 sampai 23 dikatakan begini. Saya mulai baca ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Maksudnya apa? Yesus berdoa bukan hanya untuk mereka itu siapa? Murid-muridnya pada zaman itu, 2000 tahun yang lampau. Tapi aku berdoa juga untuk mereka yang percaya kepadaku, yaitu kita yang sekarang hidup di tahun 2023 ini. Apa isi doanya? Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, saya terenyuh ketika membaca doa Tuhan Yesus seperti ini. Di hatinya ada kerinduan agar apa? Agar semua umat Allah itu bersatu. Seperti apa? Bapak dan aku dan engkau Bapak, satu adanya. Ya, kita tahu ada Bapa, Anak dan Roh Kudus di tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan mereka itu satu. Satu menjadi apa? Allah yang esa. Kita pun tinggal dalam negara yang menganut ya ketuhanan yang Maha Esa. Allah kita pun esa, tapi ada 3 pribadi. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, semuanya satu. Dan kerinduan Tuhan Yesus apa? Kita pun bersatu. Dan tadi Yesus berkata kepada Allah Bapa, Bapa, aku sudah berikan kemuliaan-Mu itu kepada umat-Mu agar mereka menjadi satu. Kesimpulannya apa? Anak Tuhan hanya bisa satu ketika sudah menerima kemuliaan Allah. Kapan kita menerima kemuliaan Allah? Ketika percaya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di sini. Itu roh kemuliaan Allah yang memungkinkan kita untuk menjadi solid satu. Luar biasa. Ya, jadi saudaraku tidak ada alasan untuk berkata, aku nggak bisa satu dengan dia. Sama-sama anak Tuhan, aku nggak bisa satu. Kenapa? Karena dia sifatnya begini, aku begini, lain. Nah, justru dengan berbeda-beda disatukan itu membentuk satu harmoni yang indah. Contohnya keyboard, ya, ada nada-nadanya, toh ada kuncinya C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Dan C, E, G itu beda-beda. Tapi ketika ditekan bersama-sama, C, E, G menjadi kunci C mayor. C, E, G, bass menjadi C7 dan sebagainya. Itu menjadi satu komposisi musik yang indah sekali. Ya, misalkan apa A, C, E jadi A minor. Ya, nah itu jadi indah sekali. Maka bisa ada alat-alat musik seperti ini untuk mengiringi lagu yang kita nyanyikan. Ya, ada orkestra dan sebagainya. Orkestra nggak semuanya sama. Coba bunyi seruling dengan bunyi gitar dengan bunyi drum sama semua. Apa jadinya? Nggak ada. Kalau tuts itu bunyinya sama semua. C, E, D, F, G, A, B, C. Nggak ada bunyinya. Nggak indah. Tapi justru dengan bermacam-macam disatukan dalam Tuhan. Nah, kita serahkan pada Tuhan akan ada komposisi yang baik. Contohnya, nggak lama lagi mau Natal. Ya kan, Natal tentu ada panitianya, ya panitia akan rapat. Nah gunanya rapat itu apa? Perbedaan-perbedaan pendapat diramu jadi satu dan menghasilkan, menggolkan satu keputusan yang indah untuk Natal tahun ini seperti apa. Saya usul, oh saya ingin begini-begini, saya punya pendapat gini-gini gimana. Kalau usul saya nggak diterima dalam rapat itu, saya nggak boleh sakit hati. Karena apa? Yang dikehendaki Tuhan adalah Natal jenis seperti ini. Dan kemungkinan usul saya itu bagus, tapi waktunya kurang pas, bisa dipakai untuk lain kali dan sebagainya. Saya mesti legowo. Betul nggak saudaraku? Itulah persatuan. Ya, jadi ketika kita pokoknya apa? Awali segalanya dengan apa? Doa. Minta pendapat Tuhan. Bukan cuma Natal tok. Dalam segala pelayanan, hari Minggu atau tengah minggu atau apapun juga, tanya Tuhan pasti menghasilkan sesuatu yang indah. Ya, karena Tuhan yang akan menjadi satu komposernya, dia itu komposer yang akan menyusun segala sesuatu dengan baik. Puji Tuhan. Dan kemudian sekarang saya akan baca lagi Roma 14
ayat 17 sampai ayat 19. Kitab Roma pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Saya bacakan ini ayat demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau kerajaan Allah termasuk gereja Tuhan itu dalam kerajaan Allah harus apa? Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan ya dalam Roma pasal 14 ini ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Siapa melayani dengan cara ini? Cara apa saudaraku? Saya melayani Tuhan harus dengan apa di situ? Kebenaran, dengan damai sejahtera dan sukacita. Ya, itulah inti dalam apa? Persatuan. Ada damai sejahtera, ya ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Ketika semua dalam kebenaran, tidak akan ada kata-kata yang miring dan sebagainya. Ketika dalam damai sejahtera, tidak ada itu saling bertengkar dan sebagainya. Ketika dalam sukacita oleh Roh Kudus harus semuanya dilakukan dengan senang. Ya, puji Tuhan. Dan ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Aduh, senang sekali. Saya melihat sekian banyak jemaat di tempat ini, luar biasa. Ya, kok tidak diikat oleh ikatan Roh Kudus, disatukan Roh Kudus enggak mungkin. Ya, mari semua kita akan makin kuat bergandeng tangan. Ya, puji Tuhan. Baik, sekarang kita maju di bagian selanjutnya. Mengapa harus bersatu? Selain itu kehendak Tuhan. Mengapa harus bersatu? Yang pertama, untuk mengantisipasi serangan musuh. Nah, waktu itu satu waktu orang-orang Farisi, ahli Taurat itu menuduh Yesus berkata apa? Dia itu punya setan itu. Ketika itu Yesus sedang habis mengusir setan, saudaraku. Tuh mereka tuduh, itu bersetan itu, bukan kuasa Tuhan itu. Tapi Yesus berkata sekarang, kalau aku punya kuasa setan, masa ngusir setan? Benar nggak saudaraku? Setan nggak mungkin ngusir setan kan? Setan ngundang setan malah ya. Nah kita lihat. Sekarang kita lihat ayat 20 ini, ayat 25 dikatakan begini. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan atau negara yang terpecah-pecah pasti akan binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Coba kalau kita perhatikan ayat ini saudaraku. Ya, ada tiga hal, tiga unsur, yaitu kerajaan, kemudian apa? Kota, kemudian rumah tangga. Semuanya kalau terpecah-pecah tidak akan bertahan. Nah sekarang begini saudaraku, kita perhatikan kerajaan tentu itu negara, ya satu lingkup yang besar. Kerajaan terdiri dari apa kerajaan? Kota-kota, betul? Indonesia terdiri dari kota-kota, ini Jember, Malang dan sebagainya. Terus tiap kota terdiri dari apa? Rumah-rumah, rumah tangga. Jadi rumah tangga itu adalah kelompok yang terkecil. Jelas saudaraku? Kalau kelompok terkecil pecah belah, maka kota pun gak akan kuat dan negara pun gak akan kuat. Ya, kita lihat saudaraku. Jadi kita lihat iblis saat ini saudaraku sedang bekerja dalam rumah tangga untuk apa? Memisahkan banyak rumah tangga, mencerai-beraikan. Kalau belum lama saya mendapat berita-berita ya di daerah-daerah tertentu ya di apa itu mana di daerah utara sana dan sebagainya di dalam Indonesia ini tingkat perceraian itu makin meningkat katanya. Ya, dan tidak tahu apa alasannya, penyebabnya macam-macam lah yang disalahkan dan sebagainya. Hati-hati karena iblis hendak apa? Mencerai-beraikan rumah tangga. Dan gereja adalah rumah tangga. Kita ini seperti rumah tangga di sini. Ada Bapak Ibu Gembala di sini. Kita anak-anak rohani. Puji Tuhan saudaraku, kiranya rumah tangga di sini pun makin solid, makin kuat.
Ya, puji Tuhan. Nah, baik saudaraku, kita perhatikan, sekarang kita lihat mengapa harus bersatu. Yang pertama, untuk mengantisipasi serangan musuh, yaitu serangan iblis yang ingin mencerai-beraikan kita. Jangan sampai terjadi. Yang kedua sekarang, alasan mengapa harus bersatu, karena bersatu adalah kunci kemenangan. Kunci kemenangan adalah bersatu. Coba kita perhatikan sekarang, saya akan baca kitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 4. 2 Tawarik pasal 20 ayat pertama sampai 4. Ini cerita tentang Yosafat Raja Yehuda diserang oleh 3 bangsa. Moab, Ammon, ya, kita lihat saudaraku di situ, dan Edom. Nah, tiga bangsa ini melawan umat Allah yang di bawah pimpinan Yosafat. Yosafat takut. Coba saya akan bacakan ini pasal 20 ayat pertama mulai, ya. Nah, kita lihat dalam ketakutannya itu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 13, saya sambung langsung ayat 13, demikian. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nah, Yosafat alami ancaman intimidasi. Bukankah itu yang menyebabkan dia takut? Saya bersyukur ada kesaksian tadi saudaraku, ya. Bagaimana ketakutan melanda ketika ada suara-suara ancaman, mau ini lakukan ini itu dan seterusnya, ya, sampai kemudian menghadap ke pengadilan dan ke polisi dan sebagainya. Takut. Tapi yang saya senang apa? Doa, mencari Tuhan. Seperti tadi, kita lihat saudaraku, Yosafat pun anjurkan rakyat Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan yang saya tertarik apa? Semua orang-orang di dalah Yehuda itu kumpul di Yerusalem. Kemudian mereka berharap pada Tuhan. Dalam gambar itu sudah bisa melihat Yosafat, dia di atas satu podium berdoa kepada Tuhan. Dan imam-imam di bawahnya, di belakang itu rakyatnya semuanya berdoa. Dan ayat 13 tadi saudaraku, apa yang terjadi? Keluarga-keluarga bersatu. Ya, jadi mereka berdiri di masing-masing keluarga. Bapak, ibu, anak-anak. Mungkin mereka bergandeng tangan, berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan itu artinya apa? Terbuka. Terbuka. Saya mendorong Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sini juga mempunyai keluarga yang terbuka kepada Tuhan. Yang mempersilahkan Tuhan bekerja dalam Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Anak-anak pun datang beribadah. Aduh, luar biasa. Dan ketika mereka berhadapan dengan Tuhan itu, mereka juga berpuasa. Berpuasa. Menyangkal diri. Itu artinya merendahkan diri saudaraku. Dan akibatnya apa? Lihat ayat 21 dan ayat 22 saya bacakan begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab, Ammon, dan orang-orang dari pegunungan Seir, yaitu Edom, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, lihat di sini saudaraku. Ketika seperti tadi, berdiri di hadapan Allah, berdoa dan berpuasa, Tuhan berikan inspirasi. Untuk apa? Yosafat, ajak umatmu, ajak umat Allah ini nyanyi. Loh, mau perang kok disuruh nyanyi loh saudaraku. Ya kan? Tidak ada duanya. Ya.
Nah kita lihat banyak tentara nyanyi, tetapi apa? Setelah menang perang. Tapi ini sebelum perang, nyanyi dulu. Dan kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, besok mau perang, orang-orang Lewi ya itu kumpul di satu lembah yang namanya lembah pujian. Mereka memuji Tuhan dan berkata bahwasanya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Loh mau perang loh saudaraku, tapi bisa apa? Memuliakan Allah. Tuhan itu baik. Saudara mungkin hadapi percobaan saat ini, kesulitan perekonomian, dalam pergaulan, dalam studi atau apa, masih bisa berkata Tuhan itu baik. Hanya orang yang punya hati yang menyembah, memuji Tuhan bisa berkata bahwasannya Tuhan itu baik. Dan akibatnya apa? Besok perang, tentara sudah bawa senapan, mungkin kok sekarang senapan ya, mungkin saat itu panah, lembing, pedang dan lain-lain. Terus Yosafat ajak apa? Ayo penyanyi-penyanyi di paling depan. Saya yakin di sini penyanyi semuanya ya. Tadi kita nyanyi semua toh. Nah, kita di depan loh saudaraku. Di depan, terus kita berhadapan dengan pasukan yang bawa senjata. Masih mau maju enggak saudaraku? Kita nyanyi bahwasanya Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan kita baca tadi, Tuhan bikin penghadangan kepada orang-orang yang memusuhi Yosafat. Kocar-kacir semuanya. Tanpa Yosafat dan orang-orangnya itu angkat senjata, enggak, menyanyi, memuji. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Jemaat dalam gereja GPDI dari dulu dibiasakan untuk apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Ya, itu kunci kemenangan. Saya pesan kiranya di rumah kita pun senang menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan dan Tuhan datangkan kemenangan. Yang berikut sekarang, kenapa harus bersatu? Yang pertama tadi apa? Mengantisipasi serangan musuh. Yang kedua itu kunci kemenangan. Puji-pujian itu apa? Persatuan itu kunci kemenangan. Yosafat bersatu dengan semuanya. Dan ketiga, mengapa harus bersatu? Karena bersatu adalah kunci berkat dan kehidupan. Saya akan kembali ke Mazmur 133 tadi. Ya, kita lihat saudaraku, alangkah indahnya kalau saudara bersaudara duduk dengan rukun, bersatu, bersehati. Nah itu bersehati bersama itu dalam istilah lain adalah in harmoni. Dan sekali lagi harmoni itu enggak selalu sama, tetapi bisa memadukan diri, mencocokkan diri. Berkali-kali ya di negara kita pun, ya itu presiden pun mengatakan negara kita itu luar biasa. Indahnya bukan main. Terus terang saya bangga saudaraku kok melihat struktur kepulauan Indonesia. Ya dari sini gini, waduh indah sekali, artistik saudaraku. Benar enggak saudaraku? Bagus sekali. Banyak orang memuji-muji hal itu. Sampai pujangga besar zaman saya SD, SMP dulu, saya masih ingat ada pujangga yang namanya Multatuli. Ya, nah itu menuliskan bahwa bumi ini, bulatan bumi ini seolah-olah ada gespernya, ada apa ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya itu garis khatulistiwa yang di tengah. Nah kalau ada ikat pinggang tentu ada gesper di depan perhiasan, ya enggak. Nah katanya gespernya itu apa? Indonesia katanya. Ya, satu ikat pinggang begitu. Nah, gespernya itu perhiasannya hijau. Kayak zamrud. Karena Indonesia memang hijau banget saudaraku. Dalam arti banyak hutannya, tapi juga hijau dalam arti lain ya. Nah, kita perlu mendoakan agar mereka menjadi itu menjadi apa? Kuning, merah, biru ya. Nah, puji Tuhan saudaraku. Ya, kita lihat. Saudaraku, kita lihat ya. Indah Indonesia kita, juga suku bangsa tak terhitung, banyak sekali. Tapi kok bisa tetap bertahan sampai sekarang. Dan ujian buat negara kita pun banyak, benar gak saudaraku? Ujian untuk apa? Mendongkel persekutuan itu, memecah belah dan sebagainya. Ada dari dulu, tapi kita bertahan. Ini kemurahan Tuhan. Kalau Indonesia punya apa? Itu Bhinneka Tunggal Ika, kita pun punya Roh Kudus pemersatu kita. Ya, dalam gereja Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Kemudian dikatakan ketika saudara-saudara itu duduk dengan rukun, ayat 2, mereka itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut dan ke jubah lehernya turun.
Nah, kita lihat saudaraku, kejanggut Harun dikatakan. Saudara, minyak yang baik ini apa? Minyak urapan. Jadi, kalau jemaat bersatu, itu dikatakan seperti minyak urapan. Artinya ketika ada persatuan, ada urapan di tengah-tengah kita. Dan Harun itu siapa? Harun itu manusia biasa. Kakaknya Musa, saudaraku. Tetapi Harun manusia biasa diubah Tuhan menjadi imam. Imam besar di zaman perjanjian lama. Manusia biasa diubahkan menjadi luar biasa. Karena apa? Urapan. Kalau ada urapan Roh Kudus di tengah-tengah kita, di atas kita masing-masing, saudara pun diubahkan. Menjadi bukan orang biasa, tapi luar biasa. Luar biasanya mungkin kita nggak jadi Perdana Menteri, enggak. Tapi di mata Tuhan kita ini luar biasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan nanti di sorga kita baru melihat, oh betul aku ini berharga di mata Tuhan. Ya, berharga sekalipun saya, saudara tinggal di tempat yang sederhana. Tapi kita itu diangkat oleh Allah. Puji Tuhan saudaraku. Kemudian dikatakan ya, ini saya tuliskan di situ juga, Roh Kudus pun turun di Yerusalem. Waktu murid-murid apa? Berkumpul dengan sehati, dan dalam bahasa Inggris dikatakan mereka itu they were all with one accord in one place. Jadi dengan satu accord itu adalah yaitu accord itu harmoni, in harmony. Dan in one place, bukan cuma di satu tempat di kamar loteng Yerusalem, tapi ketika mereka berdoa dengan sehati, maka Roh Kudus turun memenuhi para murid. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, nah kita lihat dikatakan apa lagi? Selain seperti minyak, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hermon itu di utara. Sion itu di daerah lebih selatan, jauh. Tapi embun yang di Hermon bisa mengalir menjadi sungai, mengairi ini Sion. Itu indah sekali. Artinya apa? Ketika ada persatuan di sini, kita pun dihujani dengan embun. Embun itu apa? Kesegaran. Kesegaran juga berkat-berkat dari langit. Berkat-berkat dari atas turun di Gunung Hermon. Dan berkatnya mengalir ke Sion. Artinya apa? Kita bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat untuk orang lain. Ini luar biasa. Ya, kita menjadi berkat untuk orang lain. Ya, sampai ke jauh. Ada berkat dan kehidupan. Kesanalah ya, aku Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi indah sekali kalau di tempat ini, gembala setempat ya dapat inspirasi dari Tuhan untuk apa? Memberi tema unity, persekutuan, persatuan. Karena ada berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Ya, dalam kata kehidupan itu ada pemeliharaan, ada kesembuhan dan lain-lain. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat saudaraku, kalau kita perhatikan yang keempat sekarang kenapa mesti bersatu? Karena persatuan adalah kunci kebangunan rohani. Kunci kebangunan rohani. Nah, saudara, kalau melihat itu gambar di depan saudara, ada tulang-tulang berserakan. Tentu semua sudah bisa menebak ya. Itu dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ada pertanyaan, can these bones live? Ya, nah itu ya, can these bones live? Artinya dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Itu ditanyakan oleh Allah kepada Yehezkiel. Ceritanya begini, ya, saya tak usah baca ayatnya. Satu ketika Yehezkiel itu dipimpin Roh Allah. Diajak ke satu lembah, ini penglihatan saudaraku. Seperti tadi ya, ibu yang bersaksi ada mimpi dan sebagainya. Yehezkiel pun dikuasai oleh Roh Allah melihat sebuah lembah penuh dengan tulang kering. Seperti itu saudaraku. Dan tulang kering itu sudah merotolin semua. Tidak ada kerangka yang utuh. Karena apa? Mereka itu adalah tentara Israel yang kalah perang dan mati di padang gurun. Tidak ada yang menguburkan, kasihan. Sampai kering, itu sumsumnya pun mengering, merotolin semua, udah. Nah, itu Allah sedang bicara pada Yehezkiel, ini loh kondisi umat Allah saat ini. Bangsa Israel pada zaman Yehezkiel itu pun terserak-serak, tidak ada roh persatuan.
Dan sekarang Allah tanya Yeskiel, bisa enggak itu dihidupkan kembali? Dan kata Yeskiel apa? Kalau engkau yang tahu Tuhan, engkau yang tahu. Artinya apa? Kalau engkau mau, engkau bisa ya Tuhan. Saudaraku, mungkin saat ini di rumah Bapak Ibu Saudara, ada yang seperti tulang kering, jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tanya pada saudara, bisakah mereka dipulihkan kembali? Semoga saudara bisa menjawab, bisa Tuhan kalau engkau mau. Nah, kita imani kuasa Tuhan. Dan setelah itu, Tuhan berkata begini, baik anak manusia, Yeskiel, bernubuatlah pada tulang-tulang kering itu. Nah, Yeskiel bernubuat. Bernubuat itu artinya menyampaikan firman Allah. Begitu menyampaikan firman Allah, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, saudaraku. Wah, krak, saudaraku. Tulang-tulang itu nyambung. Jadi tidak ada yang salah. Tulang kepala dengan tulang belikat, dengan tulang kaki, tangan yang sudah di mana-mana itu nyatu lagi. Membentuk kerangka utuh semuanya. Dan Yeskiel lihat itu. Setelah itu kemudian terjadi apa? Urat-urat mulai keluar, kayak kabel-kabel saudaraku ya. Mulai keluar begitu urat-urat. Dan setelah urat-urat keluar, baru apa kemudian? Daging mulai menutupi. Tapi masih seperti manusia yang dikulitin, saudaraku, serem tentunya ya. Setelah daging, baru terakhir apa? Kulit menutupi. Mereka menjadi manusia utuh, tapi masih beku. Karena apa? Belum ada nafas. Dan Allah berkata, hai anak manusia, bernubuat kembali kepada tulang-tulang kering itu. Yeskiel bernubuat kembali dan ada angin ya. Angin itu dalam bahasa aslinya itu ruah. Ruah itu bahasa Ibraninya, angin. Dan nafas juga sama, ruah. Dan itu bicara soal roh, Roh Kudus. Roh Allah bertiup dan tentara-tentara yang tadinya beku kaku itu berdiri semua. Mereka menjejakkan kaki menjadi tentara yang aktif, saudaraku. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Kuncinya apa? Kaitannya dengan persatuan apa? Coba kalau kita perhatikan, urutannya dari mana? Tulang-tulang dulu. Bersatu, baru ada urat, baru ada daging ke atas, baru ada kulit terakhir. Dan nafas bekerja. Siapa tahu jemaat di GBDI Bangsal Sari ini, jangan-jangan ada tulang-tulang punggung. Nah, kalau kita bersatu, Tuhan akan kirimkan urat-urat, daging yang masih belum bersekutu dengan kita. Sampai semuanya itu Tuhan tambahkan menjadi tentara yang bergerak. Amin, saudaraku. Jadi artinya apa? Harus ada persatuan dari dalam dulu. Suami istri bersatu, anak-anak pun akan satu dan sebagainya. Ya, persatuan itu mulai dari dalam. Coba saudara kalau kita perhatikan tentang berita dari salib Kristus tentang persatuan, saudaraku. Saya akan membaca Yohanes 19 sekarang ayat 23 dan ayat 24. Yohanes 19, ini waktu Tuhan Yesus disalib. Ayat 23 dan ayat 24 saya bacakan begini. Yohanes 19 ayat 23 dan 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada dan tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Rupanya waktu Yesus disalib, di bawahnya ada 4 tentara. Dan mereka ketika melihat Yesus itu sudah akan mati, ini Yesus belum mati. Mereka lucuti pakaian Yesus. Ya, dan sebelumnya itu Yesus sudah dilucuti ya. Nah, pakaian orang Yahudi ada blazer di luar. Ada lagi itu ikat pinggang. Pokoknya ada 4 hal. Nah, itu dibagi satu-satu. Satu-satu dapat bagian. Nah, sekarang masalahnya satu lagi jubah dalam. Jubah dalam itu yang paling melekat dengan Tuhan Yesus, dengan tubuh Yesus. Unik. Jubah Tuhan Yesus yang di dalam ini dikatakan tidak berjahit. Saya mau tanya ibu-ibu di sini, saudara-saudara perempuan di sini,
Ada yang memakai baju, tidak ada jahitan sama sekali. Tapi membentuk ini, tangan, lengan, ada slimnya kelihatan begitu. Saya rasa tidak ada. Semua kita pasti bajunya ada jahitan. Tapi jubah Yesus tidak berjahit, itu unik. Dan luar biasa, waktu itu 4 tentara itu tidak belah jadi 4 potong, tapi apa? Diundi. Diundi. Siapa yang dapat itu? Begitu saudaraku. Ini kayak apa kaitannya saudaraku? Kaitannya. Saudara, ingat dalam struktur tubuh Kristus, kepalanya siapa? Kristus. Gereja Tuhan adalah apa? Tubuh, ya enggak? Jangan-jangan ada yang jadi tangan di sini, kaki dan sebagainya. Tapi kepala Yesus. Dan kita pun ditutup oleh jubah, dalam tanda kutip jubah yang tidak berjahit. Itulah kehendak Tuhan. Agar tubuhnya pun disalut dengan pakaian yang tidak berjahit. Artinya apa? Kita bersatu, enggak ada tambal-tambalan, enggak ada jahitan-jahitan. Satu semuanya. Puji Tuhan. Dan kita lihat saudaraku, ketika Tuhan Yesus di atas itu melihat pakaiannya itu diundi seperti itu, langsung terinspirasi oleh Yesus. Dia berkata pada Maria dan Yohanes yang ada di kaki salib. Dia berkata, "Hai ibu, tengok anakmu. Hai anak, tengok ibumu." Dan sejak hari itu Yohanes menerima Maria ibu Yesus menjadi ibunya sendiri dalam keluarganya. Di salib Yesus membentuk persatuan keluarga. Setelah dia lihat jubahnya itu diundi seperti itu. Persatuan. Satu lagi, kita perhatikan. Masih dalam Yohanes 19, ayat 32 sampai 36. Saya bacakan begini, ayat 32 sampai 36. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, itu Yohanes yang dimaksud penulis kitab ini. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Waktu Yesus disalib, biasanya orang disalib itu, nah ini besok itu mau sabat, ya, mau sabat Paskah, enggak boleh ada mayat yang tergantung. Apa yang terjadi? Mereka datang pada orang-orang yang disalib. Itu kalau disalib itu namanya dikutuk, terkutuk, mati terkutuk. Dan enggak boleh mengotori hari Sabat. Nah, jam Yahudi itu mulai jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Jadi sebelum jam 6 sore itu kaki pencuri atau ya perampok di samping kanan kiri Yesus itu dipatahkan kakinya. Tanda udah mati atau belum? Coba kan andai kata belum mati, dipatahkan kakinya akan apa? Pura-pura mati gitu saudaraku. Tapi dipatahkan kakinya pasti akan jerit. Benar gak saudaraku? Sakit, kesakitan. Ya, nah kita lihat. Dan mereka dipatahkan kakinya. Tapi ketika datang pada Yesus, mau patahkan kakinya, mereka gak jadi. Mereka lihat Yesus sudah mati. Dan hanya ditusuk lambungnya, keluar darah dan air. Kenapa? Yesus tidak dipatahkan tulangnya. Menggenapi nas Alkitab dalam kitab Mazmur. Sampai mati pun Yesus menggenapi firman Allah. Dan uniknya, tulang Yesus tidak dipatahkan. Tadi saya katakan, jangan-jangan jemaat GBDI di Pangsal-Sari ini adalah tulang-tulang dalam tubuh Kristus yang menentukan tegaknya gereja Tuhan. Betul enggak? Saudara kalau enggak punya tulang, tulang kita patah bagaimana? Enggak bisa duduk. Didudukkan ini. Berdiri jatuh. Ya, karena tulangnya patah. Nah, kita sebagai tulang-tulang dalam tubuh Kristus harus apa? Bersatu, kuat, segar. Karena tubuh Kristus harus terus ada sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan saudaraku, persatuan mulai dari dalam. Ya, baik. Nah kita lihat sekarang saudaraku, kita akan langsung saja melihat sekarang
Ya, dalam 1 Korintus 1 ayat 10, 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Puji Tuhan. Ya, mari saya harus sesuaikan pikiran saya dengan teman-teman saya untuk menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita lihat sekarang beberapa penghalang persatuan. Beberapa penghalang persatuan, yang pertama adalah tidak mau mengampuni. Nah, itu penghalang persatuan. Ingat terus kesalahan masa lalu. Diingat-ingat terus, ya, jangan. Yang kedua adalah kepahitan. Kepahitan ini juga adalah penghalang pada persatuan. Dan ketiga adalah iri hati. Ya, itu tidak mau mengampuni, kepahitan, iri hati. Ya, sudah bisa nanti baca sendiri 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Nah, jangan sampai saya iri hati. Kalau saudara dibikin berhasil oleh Tuhan, saya belum. Saya harus bilang ada waktunya. Masing-masing Tuhan tuh, masing-masing orang tuh terima berkat pada waktunya Tuhan. Giliran saya belum mungkin, ya. Nah, kita lihat yang keempat, kenapa orang sulit bersatu? Karena fokus pada diri sendiri, self fokus. Nah, ini fokusnya pada mesti aku, egonya tinggi, saudaraku. Ya, itu yang harus kita kalahkan. Ya, baik. Sekarang kunci untuk pemulihan keluarga. Kunci untuk pemulihan, kunci untuk pemulihan persatuan. Ya, kunci untuk pemulihan persatuan. Yang pertama, saling mendoakan. Mari kita harus mulai hal itu, saling mendoakan. Yang kedua, saling mengasihi. Dan yang ketiga, melepaskan masa lalu. Itu artinya kepahitan masa lalu, sakit hati masa lalu, lepaskan. Mau dipegang-pegang gak berguna. Kita menjadikan kita sakit sendiri, saudaraku. Ya. Nah, yang keempat, saling memikul beban sesama kita. Dan yang tentunya, ya, ini usaha kita, saudaraku. Tentunya juga ada apa? Peran Roh Kudus. Peran Tuhan Yesus itu tidak bisa dilupakan. Ya, puji Tuhan, kasih Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Saya tidak panjangkan firman Allah. Dan saya ingin kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, puji Tuhan. Mari. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Minta nada A, ya. Kita akan. Mari para singer kami undang untuk ke depan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hanya kasih ilahi, kasih Tuhan yang bisa membuat kita saling mengasihi satu sama lain, yang bisa mengobati luka hati satu sama lain, ya, yang bisa mencegah adanya perpecahan dan sebagainya. Nah, kalau ada kasih ilahi, kita jadi kuat. Iblis tidak bisa mengganggu kita. Iblis tidak punya kuasa lagi untuk mencerai-beraikan kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, saudara. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku tetap merindukan keagungan, kan keagungan kasih ilahi, kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan
sepanjang masa jiwaku merindu. Sepanjang masa jiwaku berikan keagungan kasih ilahi, kan keagungan kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, sepanjang masa jiwaku merindu, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan ilahi, sebab keagungan, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Ibu Litra akan bawa kita dalam Ibu Litra akan bawa kita dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan, di mana kami semua masih Kau berikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami di tempat ini adalah kami tulang-tulang Tuhan. Dan Kau akan menguatkan kami. Dan Kau akan memakai kami ya Tuhan. Engkau akan mengirimkan sesuatu buat kami ya Tuhan untuk kemajuan kami. Untuk kemajuan gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus terlebih dahulu satukan setiap kami Tuhan. Supaya kami satu di dalam Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan. Biarlah kami saling mengampuni satu sama lain Tuhan. Tidak ada akar kepahitan Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, Engkau kembali melihat setiap kami. Melihat setiap hati kami Tuhan. Jika masih ada Tuhan sakit hati, jika masih ada kepahitan itu Tuhan di antara kami, Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Engkau akan menyempurnakan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni kami. Kadang kami merasa keakuan kami, keegoan kami Tuhan. Lebih tinggi dari apapun, tetapi Tuhan malam hari ini Engkau kembali ingatkan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa saling merendahkan diri Tuhan. Jangan ada tinggi hati di antara kami Tuhan, karena kami satu tubuh di dalam Engkau. Dan Engkaulah Tuhan kepala kami Tuhan. Genapilah firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau ampuni setiap kami Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami percaya Tuhan, jika firman-Mu datang pada malam hari ini Tuhan. Ini sesuatu yang baru Tuhan. Karena firman-Mu baru Tuhan dalam setiap kehidupan kami, selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati apa yang dibawa hari ini kepadamu Tuhan. Karena semua yang dibawa hari ini Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia.
Ini semua akan menyegarkan seluruh kehidupan kami, seluruh jiwa kami. Juga akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar Tuhan kami akan membawa korban persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan mata uang kami karena Engkau tidak melihat besar kecilnya, tapi Engkau melihat setiap hati kami yang membawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin kuat, semakin bersatu di dalam Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Tiada terukur, besar kasih setiamu Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari Karnaval Bangsal Sari, ibu-ibu Karnaval Bangsal Sari. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Tuhan, kita akan menutup ibadah kita yang diberkati Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian anugerah-Mu. Saya undang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Mari kita mengangkat tangan kepada Allah, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau sumber segala sesuatu bagi kehidupan kami umat-Mu. Saudara-saudara kami yang tidak hadir pada malam hari ini, mungkin mereka dalam keadaan kurang enak badan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya hari-hari ibadah mendatang mereka boleh sehat, boleh kuat, dapat mengikuti ibadah. Terima kasih Allah yang baik, seberapa umat-Mu yang hadir malam ini. Tuhan memberkati kami, apapun persoalan kami, pasti ada jalan keluar Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pelayanan Bapak yang sudah melayani kami, firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih. Saudara, mari kita mengangkat tangan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita mengatakan haleluya. Amin. Tuhan berkati.